Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Salsabila dengan NIM 2030109009. Saya ingin menyampaikan ujian tengah semester saya, Budaya Alam Minangkabau. Bagaimana di sini saya mengambil materi tentang kepercayaan dan agama di Minangkabau. Baiklah, yang pertama yaitu mitos dan kepercayaan di Minangkabau. Mitos adalah kepercayaan yang terdapat di dalam masyarakat. Menurut Hari Susanto, mitos merupakan hasil pemikiran intelektual dan bukan hasil logika. Ia merupakan orientasi spiritual. Dan menurut Roland Barthes menjelaskan bahwa mitos termasuk dalam sistem komunikasi titik. Dengan demikian, ia merupakan sebuah pesan. Tidak mungkin dapat menjadi sebuah objek atau sebuah konsep dan atau juga sebuah ide. Mitos adalah sebuah model penandaan yang di sebuah bentuk-bentuk titik dalam kamus Minangkabau. Pantangan adalah sesuatu hal yang terlarang menurut adat atau kepercayaan. Kepercayaan adalah keyakinan terhadap suatu pantangan yang sering disebut tahayul. Adalah kepercayaan oleh orang berpendidikan barat yang sederhana, tidak berdasarkan logika, sehingga secara ilmiah tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam masyarakat Minangkabau. Pantangan menjadi suatu yang harus dijauhi oleh masyarakat. Kerugian pada orang yang melanggar pantangan tersebut berkaitan dengan hal tersebut mendeskripsikan bentuk mitos. Pantangan garis Minangkabau di Kanagarian lokasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam perlu dilakukan titik penelitian daerah ini karena sepengetahuan penulis penyelidik mitos pantangan garis Minangkabau di pantangan di Nagari Lasi masih berkembang sampai saat sekarang ini. Dan yang kedua, kepercayaan sebelum Islam. Islam sebagai agama yang dikenal masyarakat di Minangkabau sekitar abad ke-16 Masehi. Agama Islam yang berkembang di Minangkabau ini telah diwarnai oleh pemikiran tasawuf dan dipengaruhi oleh sufisme, terlalu terikat dan tidak terlepas dari kehidupan sosial budaya secara perlahan. Islam mengganti kepercayaan serta pandangan hidup, animisme dan dinamisme sejak akidah Islam yang benar. Yang pertama yaitu masyarakat Minangkabau telah diislamkan oleh pedagang-pedagang Arab yang berlayar dari Malaka menyusuri Sungai Kampar dan di Indragiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Dan yang kedua, penyebaran Islam di Minangkabau, khususnya masyarakat Padang Pariaman, diwarnai oleh paham tarekat Syatariah. Dan yang ketiga, sejak masyarakat Minangkabau menerima Islam sebagai agamanya, penyesuaian agama Islam dengan adat tersebut dikembangkan oleh Syekh Burhanuddin tahun 1646 sampai 1692. Dan yang keempat, Islam yang masuk cenderung damai dan tenang. Upaya penyesuaian nilai Islam dengan adat di kalangan masyarakat Minangkabau. Islam yang masuk di daerah pesisir atau rantau ke daerah pedalaman atau dare dengan pepatah syarak mandaki, adat mandaki. Yang kelima, terserapnya Islam ke dalam sistem kepercayaan dan struktur sosial Minangkabau, tidak menggantikan adat, tetapi lebih memperkaya adat Minangkabau sendiri. Titik masyarakat Minangkabau taat menjalankan syariat Islam dan aturan adat dituangkan dalam falsafah yang berbunyi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Masyarakat dalam menjalankan adat berpedoman pada ajaran agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Dan yang keenam, negara itu adalah salah satu negeri yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yang menganut ajaran tarekat Syatariah.
merupakan nagari yang terletak di Kecamatan Sintua Toboh Gadang. Nagari itu dilalui oleh Jalan Raya Padang Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat menuju Kota Pariaman. Jarak Kota Padang sekitar 40 km. Nagari ini terbuka dari pengaruh dunia luar, tetapi di lain pihak tradisi terdekat masih dipegang teguh oleh masyarakatnya. Dan yang ketujuh, masyarakat Nagari Sintua merupakan penduduk asli etnis Minangkabau yang membuka daerah rantau. Menurut salah seorang tokoh Darlis, penduduk Nagari Sintua termasuk keluarga Syekh Burhanuddin adalah orang-orang yang pindah dari Pariangan Padang Panjang ke Sintua. Syekh Burhanuddin sendiri bersama keluarganya menghabiskan masa kecil hingga remaja di Nagari Sintua serta mendapat pendidikan agama Islam. Dan terakhir, yang kedelapan, tarekat Syatariah dianut oleh masyarakat Nagari Sintua dengan mengikut ajaran yang cukup luas dan banyak. Hal itu dibuktikan dengan adanya surau-surau di Nagari Sintua yang menjadi surau penganut tarekat Syatariah. Mereka menjalankan Maulid Nabi, karakter masyarakat Minangkabau yang lebih terbuka dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Membuat masyarakat Minangkabau berada di posisi yang dapat dengan mudah menerima pengaruh kebudayaan luar secara cepat, sejauh tidak bertentangan dengan nilai adat, budaya, dan filosofi hidupnya yang telah ada sejak dulu. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir, yang ketiga, yaitu masuknya Islam di Minangkabau. Islam masuk ke Minangkabau melalui 3 jalur. Yang pertama, jalur perdagangan. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Minangkabau selain terletak pada jalur yang strategis dalam hal perdagangan, juga merupakan penghasil komoditi pertanian dan rempah-rempah terbesar di Pulau Sumatera, seperti lada dan pala. Dan yang kedua, penyebaran Islam terhadap tahap ini berlangsung pada saat pesisir barat Minangkabau berada di bawah pengaruh Aceh. Tahun 1285 sampai 1522 Masehi. Sebagai umat yang telah terlebih dahulu masuk Islam, pedagang Aceh juga berperan sebagai mubalik. Dan yang ketiga yaitu Islam dari pesisir barat terus mendaki ke daerah daripada periode ini Kerajaan Pagaruyuang sebagai pusat pemerintahan Minangkabau masih menganut agama Buddha, namun demikian sebagian besar masyarakat dalam menganut Islam pengaruhnya begitu nampak di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan dalam penyampaian kata. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.